Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tani Derita Butar-Butar dengan NPM 20092001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini merupakan salah satu tugas dari Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD dengan mata kuliah semantik. Nah, pada video ini saya akan membahas materi tentang relasi makna. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satu bahasa lainnya. Satu bahasa di sini dapat berupa kata, frase, maupun kalimat, dan relasi itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, ketercakupan makna, kegangsaan makna, atau juga kelebihan makna. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini, biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonimi, antonimi, polisemi, homonimi, hiponimi, ambiguity, dan redundansi menurut Cair pada tahun 2012 halaman 297. Yang pertama, sinonim atau sinonimi adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satu ujaran lainnya. Misalnya, antara kata betul dengan kata benar, antara kata hamil dan frase duduk perut, dan antara kalimat Dika menendang bola dengan bola ditendang Dika. Makna dua buah kata yang bersinonim tidak pernah mempunyai makna yang sama persis, mutlak atau simetris. Kesinoniman mutlak atau kesinoniman simetris tidak ada dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, waktu. Misalnya kata hulu balang dan komandan merupakan dua buah kata yang bersinonim, tetapi karena faktor waktu, maka kedua kata tersebut tidak bisa dipertukarkan. Hulu balang hanya cocok untuk situasi kuno, sedangkan komandan cocok untuk masa kini. Selanjutnya yang kedua, tempat atau daerah. Misalnya kata saya dan beta merupakan dua kata yang bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak dapat dipertukarkan. Beta hanya bisa digunakan dalam konteks pemakaian bahasa Indonesia Timur atau Maluku. Yang ketiga, sosial. Misalnya aku dan saya adalah dua buah kata yang bersinonim, tetapi kata aku hanya dapat digunakan untuk teman sebaya dan tidak digunakan kepada orang yang lebih tua atau status sosialnya lebih tinggi. Keempat, bidang kegiatan. Misalnya kata tasawuf, kebatinan, dan mistik adalah tiga buah kata yang bersinonim. Namun, kata tasawuf hanya lazim dalam agama Islam, kebatinan untuk yang bukan Islam, dan mistik untuk semua agama. Yang kelima, nuansa makna. Misalnya kata-kata melihat, melirik, melotot, meninjau, atau mengintip adalah kata-kata yang bersinonim. Dengan kata melihat biasa digunakan secara umum, tetapi kata melirik hanya digunakan untuk menyatakan melihat dengan sudut mata. Melotot hanya digunakan dengan mata terbuka lebar. Meninjau hanya digunakan untuk menyatakan melihat dari tempat yang jauh. Selanjutnya yang kedua, antonimi adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, kata buruk ini berantonim dengan kata baik. Yang kedua, kata mati ini berantonim dengan kata hidup. Yang ketiga, kata membeli ini berantonim dengan kata menjual. Selanjutnya, ketiga, homonimi. Homonim adalah dua kata atau lebih yang ejaan dan lafalnya sama, tetapi maknanya berbeda menurut Munaira pada tahun 2016 halaman 20. Homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama. Maknanya tentu saja berbeda, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Umpamanya, antara kata pacar yang bermakna inai dan kata pacar yang bermakna kekasih, antara kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup, dan juga antara kata mengurus yang berarti mengatur dan kata mengurus yang berarti menjadi kurus menurut Cair pada tahun 2012 halaman 302. Selanjutnya yang keempat, hiponimi dan hipernim. Kata hiponi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma berarti nama dan hypo berarti di bawah.
maka secara harfiah kata hiponim berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik, Perhar dalam Cair tahun 2002 halaman 98 menyatakan hiponim ialah ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi kiranya dapat juga frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian makna sesuatu ungkapan lain. Sujito mengungkapkan bahwa hiponim adalah kata-kata yang tingkatnya ada di bawah kata yang menjadi subordinatnya atau hipernim kelas kata. Sedangkan hipernim adalah kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata-kata lain. Contoh kata warna merupakan superordinat atau hipernim, sedangkan merah, jingga, hijau, biru, dan sebagainya merupakan hiponim. Yang kedua, kata buah-buahan merupakan superordinat atau hipernim, sedangkan mangga, jeruk, apel, pisang, dan sebagainya merupakan hiponim. Selanjutnya yang kelima, polisemi. Istilah polisemi berasal dari bahasa Yunani atau poli, banyak, dan sama tanda atau lambang. Tanda atau lambang bahasa yang bermakna banyak. Polisemi adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu, tetapi makna itu masih berhubungan dengan makna dasarnya, disebut juga kata beraneka. Menurut Sudarya pada tahun 2009 halaman 43. Menurut pendapat Kera pada tahun 1980 halaman 36, polisemi adalah salah satu bentuk mempunyai beberapa makna. Nah, berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa polisemi adalah satu kata mempunyai makna lebih dari satu yang masih memiliki hubungan dan kaitan dengan makna dasarnya. Misalnya, kata terang yang mengandung makna cerah, siang hari, bersih, nyata, sah, bercahaya, dan sebagainya. Frase orang tua yang mengandung makna ayah ibu, orang yang sudah tua, orang yang dihormati atau dituakan. Selanjutnya yang keenam, ambiguitas. Ambigu atau ketaksaan adalah jala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda menurut Cair pada tahun 2012. Umumnya terdapat pada bahasa tulis karena unsur suprasegmental tidak dapat digambarkan dengan akurat. Contohnya, buku sejarah baru memiliki makna yang pertama, buku sejarah itu baru terbit. Yang kedua, buku itu memuat sejarah baru. Ketujuh, redundansi. Istilah redundansi biasanya dikaitkan sebagai berlebih-lebihnya penggunaan unsur segmental dalam suatu ujaran. Dalam kaitannya dengan ragam bahasa baku, keberadaan redundansi dianggap tidak efisien. Namun, dalam analisis semantik, setiap penggunaan unsur segmental dianggap membawa makna masing-masing. Contohnya, Indah mengenakan kemeja putih. Tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan Indah berkemeja putih. Maka penggunaan kata mengenakan disebut redundansi, terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan kata. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang memahami relasi makna. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.